Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Desti Mardika Putri dengan NIM 7211119163. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bab 3 dari Sistem Informasi Manajemen, yaitu menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik. Apa itu perdagangan elektronik? Perdagangan elektronik atau e-commerce adalah suatu transaksi bisnis yang menggunakan akses jaringan, sistem berbasis komputer, dan antarmuka atau interface pada sebuah browser. E-commerce di luar batas perusahaan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada e-commerce bisnis ke konsumen atau B2C, adalah transaksi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir produk. Sedangkan yang kedua yaitu ada e-commerce bisnis ke bisnis atau B2B, yaitu adalah transaksi antar bisnis di mana tidak ada pihak menjadi konsumen akhir. Apa saja manfaat-manfaat yang diharapkan e-commerce? Yang pertama yaitu ada perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua yaitu ada perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunikasi keuangan. Yang ketiga yaitu ada peningkatan imbal balik ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Terdapat 3 kendala pada e-commerce. Yang pertama yaitu ada biaya yang tinggi, yang kedua yaitu ada kekhawatiran akan masalah, yang ketiga yaitu ada peranti lunak yang belum mapan atau tersedia. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup e-commerce. E-commerce bersifat dinamis dan ruang lingkup pengaruhnya dapat berubah dalam waktu hanya beberapa bulan. Jalan menuju e-commerce merupakan rencana bisnis strategis yang akan membakukan komitmen untuk menggunakan e-commerce guna meraih keunggulan kompetitif. Perusahaan harus memperoleh kecerdasan bisnis agar dapat memahami potensi yang akan dimainkan pada unsur lingkungan. Selanjutnya yaitu ada inteligensi bisnis. Terbagi menjadi dua, yaitu ada basis data eksternal dan mesin mencari. Yang pertama, basis data eksternal. Perusahaan semakin condong untuk melakukan pencarian eksternal sendiri untuk kecerdasan pasar. Pencarian eksternal telah dibantu oleh adanya fakta bahwa semakin banyak perusahaan yang memberikan faktanya di web. Yang selanjutnya yaitu ada mesin mencari. Suatu program komputer khusus yang menanyakan satu kata atau sekelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Selanjutnya yaitu ada strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Apa itu sistem interorganisasional? Adalah strategi di mana unsur-unsur yang ada sering dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Istilah yang sering digunakan untuk iOS adalah EDI atau Electronic Data Interchange, yaitu pertukaran data elektronik. Untuk membuat sistem interorganisasional, perusahaan dapat membuat hubungan elektronik dengan perusahaan lain, sehingga semua perusahaan bekerja sama sebagai suatu unit yang terkoordinasi. Terdapat manfaat dalam iOS, yaitu yang pertama ada efisiensi komparatif. Dengan bergabung dalam iOS, para sekutu dagang dapat memproduksi jasa dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu ada kekuatan penawaran. Sebuah kemampuan pada perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pemasok dan pelanggannya demi keuntungan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu ada EDI dan extranet. Apa itu EDI? EDI terdiri atas transmisi data langsung komputer ke komputer dalam suatu format tertentu yang dapat dibaca oleh mesin. EDI merupakan implementasi dari suatu iOS. Sedangkan extranet adalah cara lain dari membuat iOS. Cara ini memungkinkan dibaginya informasi komputer yang sensitif dengan perusahaan lain dengan menggunakan teknologi informasi yang pada umumnya dihubungkan melalui internet. Selanjutnya yaitu ada sekutu-sekutu bisnis proaktif dan reaktif. Ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk menerapkan iOS, perusahaan tersebut dapat melakukannya dalam cara proaktif dan reaktif. Sponsor-sponsor iOS pada umumnya mengambil pendekatan proaktif, guna merangsang minat akan iOS dan mendorong partisipasi di dalam jaringan. Terdapat 4 pengaruh penerapan, yaitu yang pertama ada tekanan kompetitif, yang kedua yaitu ada penggunaan kekuasaan, yang ketiga yaitu ada kebutuhan internal, dan yang keempat ada dukungan manajemen puncak. Terdapat 6 manfaat-manfaat tidak langsung pada iOS. Yang pertama yaitu ada mengurangi kesalahan, yang kedua yaitu ada menurunkan biaya, yang ketiga yaitu ada meningkatnya efisiensi operasional, yang keempat ada meningkatnya kemampuan untuk bersaing, yang kelima yaitu ada memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang, dan yang terakhir adalah memperbaiki layanan pelanggan. Terdapat strategi B2C untuk e-commerce.
Strategi bisnis e-commerce B2C menjadi begitu penting karena yang pertama, semakin banyaknya jumlah produk dan jasa yang tersedia untuk pengiriman digital. Yang kedua, yaitu ada semakin banyaknya pelanggan yang mampu mengatasi keengganan mereka untuk melakukan pembelian menggunakan web. Terdapat dua strategi dalam B2C, yaitu ada produk-produk digital dan produk-produk fisik. Produk digital dapat digunakan setelah di-download. Perbedaan lainnya adalah bahwa produk itu sendiri akan berpindah ke aset pembeliannya. Sedangkan produk fisik adalah barang yang tidak dapat dikonsumsi melalui web, namun sebagai penggantinya harus dikirimkan ke pelanggan langsung. Selanjutnya itu ada penjualan maya versus campuran. Penjualan maya adalah penjualan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat berjualan fisik. Sedangkan penjualan campuran adalah perusahaan yang memiliki tempat berjualan secara fisik maupun dengan situs web, di mana pelanggan dapat membeli produk. Langkah e-commerce berikutnya yaitu ada perdagangan bergerak, dan yang kedua yaitu ada nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Yang selanjutnya yaitu ada menggunakan internet. Awal mula internet yaitu saat pemerintah Amerika Serikat membuat jaringan dengan nama ARPANET. Lalu dari tahun ke tahun mengalami perubahan dan sampai sekarang dikenal sebagai World Wide Web. Apa itu World Wide Web? World Wide Web atau disebut juga dengan web atau WWW merupakan informasi yang dapat diakses melalui internet untuk mencari sesuatu. Terdapat 9 istilah umum dalam WWW. Yang pertama yaitu ada protokol, yang kedua yaitu ada homepage, yang ketiga yaitu ada situs web, yang keempat ada nama domain, yang kelima ada browser, yang keenam ada link hypertext, yang keenam ada path, yang ketujuh ada universal research locator atau URL, dan yang kesembilan ada halaman web. Yang selanjutnya itu ada cyberspace dan superhighway informasi. Istilah ini biasa digunakan untuk menggambarkan suatu kekuatan positif yang memberikan akses atas jumlah informasi yang terdapat dalam masyarakat modern. Sedangkan standar internet dapat digunakan di dalam setiap aplikasi bisnis yang melibatkan komunikasi, data termasuk komunikasi dalam sebuah perusahaan tanpa harus melakukan upaya dan juga lebih mudah dipelajari dan dipergunakan. Yang selanjutnya yaitu e-commerce dan manajemen rantai pasokan rumah sakit. Rumah sakit dapat menggunakan suatu protokol standar untuk mengganti ID. Capgemini, Ernst, dan Young telah merangkum suatu bursa perdagangan klinis yang digunakan melalui internet sebagai ganti ID. Selanjutnya itu ada aplikasi retail. Aplikasi retail merupakan aplikasi bisnis yang paling dikenal di masyarakat umum. Sebagian besar rantai retail besar telah hadir di web. JCPenney membuka situs webnya pada tahun 1994 yang menawarkan lebih dari 350 jenis barang. Terdapat 10 saran-saran keberhasilan dalam penggunaan internet. Yang pertama yaitu ada pastikan situs web Anda kuat. Yang kedua yaitu ada pastikan browser dan struktur basis data. Yang ketiga yaitu ada menekankan isi. Yang keempat ada sering diperbarui. Yang kelima yaitu ada melihat di luar pelanggan. Yang keenam ada tunjukkan isi pada kebutuhan spesifik penggunaan. Yang ketujuh ada menjadikan internet intuitif. Yang kedelapan ada berada di lokasi web yang tepat. Yang kesembilan yaitu ada ciptakan rasa kebersamaan. Dan yang terakhir ada carilah bantuan jika Anda membutuhkan. Dampak internet pada bisnis mendatang. Para pengguna internet merupakan salah satu kelompok yang beragam. Bagi yang berusia lebih tua, memiliki dampak substansial pada ramalan ekonomi e-commerce. Sedangkan e-commerce B2B namanya tidak berdampak pada pelanggan, namun harga yang lebih rendah dan layanan pelanggan yang lebih baik yang dimungkinkan oleh B2B merupakan hal yang membuat organisasi kompetitif. Sekian dari saya. Maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.